Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Didi dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi problematika nasalisasi, realisasi prefiks, dan perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama, saya sendiri Pepi Apsari, Esther Claudia Priscilia, Rama Afikotul Wafiah, Salsabila Tiara Aurelia Prameswari. Kemudian ada Fatrisca Putri Nursutisno, Yordan Dwi Caksono, dan Zaidah Umnya Hasanah. Baik, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung saja belajar. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Problematika nasalisasi dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, nasalisasi atau penyenggauan berkenaan dengan prefiks men dan pen. Permasalahan nasalisasi dalam bahasa Indonesia berkenaan dengan yang pertama pada kata bahasa Indonesia, kedua pada kata serapan. Pembahasan berikut berusaha memaparkan latar belakang munculnya kata yang jika dipandang sebagai penyimpangan, merupakan penyimpangan yang bisa dimaklumi, dan jika memungkinkan dikembalikan pada bentuk yang sesuai kaidah. Pertama, dalam pemakaian bahasa Indonesia, ditemukan kata-kata seperti penglihatan, penglepasan, mempunyai, mengkaji, pengkajian, pengerusakan, memperoleh, memperkosa, mensucikan, pensucian. Seperti kata penglihatan, kata dasarnya ialah lihat. Kata penglepasan, kata dasarnya ialah lepas. Kata dasar tersebut, kalau mendapat konfiks pen dan akhiran an, semestinya ialah pelihatan ataupun pelepasan. Pelafalannya kurang baik karena ada jeda pendek di tengah pelihatan. Untuk kata pelepasan, dalam KBBI pada tahun 1988 diantaranya bermakna yang pertama dapat diartikan perbuatan melepaskan. Arti yang kedua, pemecatan dari tugas, dan arti yang ketiga, dubur atau anus. Jadi, kata pelepasan tergolong bermakna banyak atau polisemi. Seperti dapat kita ambil contoh, maka kata pelepasan wisudawan dapat dikhawatirkan jika ditafsirkan dengan makna dubur wisudawan. Kata penglihatan merupakan penyimpangan yang sudah membatu, tidak mungkin dikembalikan pada bentuk yang sesuai kaidah. Kata penglepasan dan pelepasan merupakan dua bentuk yang bersaing, dan ada kecenderungan menuju ke bentuk yang sesuai kaidah. Pemakaian kata penglihatan, penglepasan, keduanya ada kesamaan alasan, yaitu estetika bahasa. Selanjutnya ada kata mempunyai yang memiliki kata dasar punya. Kata punya secara historis berasal dari kata empunya. Kata mempunyai dibentuk dengan proses empunya ditambah huruf M pada awal dan huruf I pada akhir. Penambahan huruf M ini terjadi sebagaimana bentuk prakategorial impi, aju, dan undur menjadi mimpi, maju, dan mundur. Hanya saja pada kata dasar impi, aju, dan undur, ada bentuk diimpikan, diajukan, dan diundur. Sedangkan kata mempunyai, bentuk pasifnya dipunyai, bukan diempunyai. Dalam nasalisasi, huruf P tidak lulus sehingga juga merupakan penyimpangan yang sudah membatu. Kata mengkaji beroposisi menjadi kata mengaji. Kata pengkajian beroposisi menjadi kata pengajian. Keduanya sama-sama memiliki kata dasar yaitu kaji. Makna mengaji adalah mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, menyelidiki dan mempelajari. Sedangkan mengkaji maknanya ialah mempelajari, belajar, menyelidiki, memeriksa, mempertimbangkan, dan menelaah.
Pembedaan mengaji dan mengkaji didasarkan pada objeknya. Mengaji, objeknya ialah Al-Quran atau agama Islam, sedangkan mengkaji, objeknya ialah iptek. Kata mengkaji dipandang sebagai padanan to studi. Pemakaian kata pengkajian menunjukkan adanya sikap diskret bahwa pengkajian berlainan dengan pengajian. Dua kata homonim, misalnya dalam konteks tertentu, maknanya akan tertentu pula. Kata mengarang dalam konteks adik mengarang cerpen, maknanya membuat karangan. Akan tetapi, mengarang dalam konteks kapal yang sudah mengarang itu diperkirakan tenggelam sekitar 100 tahun yang lalu, maknanya adalah menjadi karang. Demikian pula, seandainya kata pengkajian itu ditulis pengajian dengan konteks iptek, tidak mungkin akan dimaknai sama dengan pengajian di musola atau di masjid. Selanjutnya ada kata pengrusakan yang memiliki kata dasar rusak. Bentuk yang benar ialah perusakan, bukan pengrusakan. Lalu kata memperkosa, kata dasarnya adalah perkosa. Bentuk memeroleh dan memperkosa menunjukkan adanya kesulitan pembedaan prefiks men dan memper jika bergabung dengan kata bersuku pertama per. Bentuk yang benar ialah memerkosa. Contoh lain adalah memercayai, memergoki, dan memesona. Adapun pemakaian kata memeroleh karena didasari oleh bentuk pasif diperoleh, sehingga dikira kata dasarnya adalah peroleh. Padahal kata dasarnya ialah oleh, yang mendapatkan prefiks memper dan diper menjadi memperoleh dan diperoleh, dan hasilnya adalah perolehan. Selanjutnya ada kata mensucikan dan pensucian. Keduanya memiliki makna kata yaitu adalah suci. Menyucikan dan penyucian memungkinkan salah tafsir dari kata cuci. Bahasa Jawa nasal untuk kata dengan huruf pertama S dan C sama, yaitu N, sapu, catet menjadi nyapu, nyatet. Dalam bahasa Indonesia sudah cukup jelas perbedaan nasalisasi pada kata huruf pertama S dan C adalah menyucikan dan mencucikan, penyucian dan pencucian. Penyimpangan pada kata mensucikan, pensucian ini bertujuan untuk mempertahankan maknanya. Misalnya pada judul sebuah buku terjemahan Penyucian Jiwa dalam Islam pada tahun 2014. Kita masuk ke dalam bagian nasalisasi yang kedua. Kata serapan ada yang benar-benar sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, ada juga yang belum. Nah, dalam menentukan mana yang sudah maupun mana yang belum, kita dapat melihat dari lafal dan ejaannya. Jika suatu kata serapan sudah dilafalkan secara lafal Indonesia dan juga sudah sesuai ejaan Indonesia, kata tersebut sudah merupakan kosakata bahasa Indonesia, sehingga kita dapat memperlakukannya seperti kata-kata bahasa Indonesia lain. Kita dapat melihat contoh dari kata sukses dan kata konfrontasi. Kata sukses ini sudah ada sejak era Orde Baru, sedangkan kata konfrontasi sudah ada sejak era Orde Lama. Kata sukses jika nanti mendapat konfiksmekan akan menjadi menyukseskan, sedangkan kata konfrontasi jika nanti mendapat konfiksmekan akan menjadi mengonfrontasikan. Nah, ini keadaannya berbeda dengan kata support. Kata support ini masih terasa keasingannya, karena di situ masih ada konsonan rangkap RT. Jika kata support nanti mendapat prefiks me, maka akan menjadi mensupport. Contoh lain dari seperti kata support ini kita temukan juga dalam kata impor, yang berasal dari import, dan kata ekspor yang berasal dari ekspor. Nah, ini juga ada catatan penting, yaitu kata-kata serapan yang fonem pertamanya K, P, S, T dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris jika mendapat prefiks me, baik disertai sufiks i atau sufiks kan, tidak sama sekali diperlakukan sebagaimana kata bahasa Indonesia lain.
Nah, di sini ada contoh lebih lanjutnya. Dapat diperhatikan. Selanjutnya, kata sinyalir turunan dari kata dasar sinyal merupakan kata serapan yang telah mengalami penyesuaian lafal dan ejaan dari kata sinyal bahasa Inggris. Kata sinyal mendapat sufiks asing ir menjadi sinyalir, sebagaimana kata lain importir, rentenir, bankir. Kata tersebut jika mendapat prefiks "man" semestinya menjadi menyinyalir, karena masih menggunakan afiks asing. Kata sinyalir masih hybrid, sehingga dalam pemakaian diperlakukan khusus mensinyalir, demikian juga mentolerir. Masuknya kata serapan ke dalam bahasa Indonesia ini menambah jumlah konsonan klaster dari yang sudah disebutkan di atas, antara lain konsonan klaster SK, SP, maupun ST. Kata serapan yang konsonan pertamanya berupa konsonan klaster SK, SP, ST diperlakukan sebagaimana konsonan klaster lain sehingga S tidak luluh. Contoh, skema jadi menskemakan, lalu skenario jadi menskenario, spiritus menjadi menspiritus, sponsor menjadi mensponsori, dan sebagainya. Lalu realisasi prefiks ber, per, dan ter. Prefiks ber, per, dan ter umumnya direalisasikan menjadi ber, per, ter, seperti pada contoh berpihak, berpajakan, terpijak, berburu, perburuan, terburu, dan sebagainya. Lalu prefiks ber, per, ter direalisasikan menjadi be, pe, dan te pada kata dasar kerja terbang, pergi, pergok, tani, dan kata yang konsonan pertamanya R, seperti pada contoh bekerja, tepergok, beterbangan, bepergian, beracun, perakitan, dan sebagainya. Lalu prefiks ber, per, ter direalisasikan menjadi be, pel, dan tel, seperti pada contoh belajar, pelajar, terlanjur, telantar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perubahan bunyi akibat penambahan sufiks i dan an. Sebelum itu, apa sih sufiks itu? Sufiks bisa disebut juga dengan akhiran. Sufiks atau akhiran ini merupakan imbuhan yang terletak di akhir kata. Dalam pembentukan kata ini tidak pernah mengalami perubahan bentuk. Proses pembentukannya disebut juga dengan sufiksasi atau suffixation dalam bahasa Inggris. Sufiks terdiri dari kan, an, i, nya, man, wati, wan, asi, isme, dan lain-lain. Pada materi ini yang dibahas hanyalah sufiks i dan an. Sufiks dapat terjadi karena 1. Pergeseran fonem. Suatu kata dasar dengan fonem terakhir berupa konsonan, jika diberi sufiks i atau an, dalam pelafalan konsonan tersebut bergeser ke sebelah kanan atau ke belakang ke arah sufiks yang bersangkutan. Misalnya pada kata ratap, yang ditambah dengan prefiks "man" dan sufiks "i" menjadi meratapi, begitu juga dengan kata label menjadi melabeli. Selanjutnya pada kata terap, yang diberi sufiks "an" menjadi terapan. Hal ini berlaku juga dengan kata manis menjadi manisan. Kata tertib, apabila diberi prefiks "ke" dan sufiks "an", maka menjadi ketertiban. Yang kedua ada pelepasan fonem. Suatu kata dasar dengan fonem terakhir berupa konsonan H,
jika diberi sufiks i atau an dalam pelafalan konsonan tersebut dilesapkan. Misalnya, pada kata lebih, apabila diberi prefiks men dan sufiks i menjadi melebihi. Kata bubuh, jika diberi prefiks di dan sufiks i menjadi dibubui. Kata sedih ditambah prefiks ke dan sufiks an menjadi kesedihan. Kata olah dengan sufiks an menjadi olahan. Dan kata unduh menjadi unduan. Ketiga, pemunculan fonem. Munculnya bunyi peluncur W suatu kata dasar dengan fonem terakhir berupa vokal U, AU, jika diberi sufiks i atau an dalam pelafalannya akan muncul bunyi peluncur W. Misalnya kata bumbu, diberi prefiks i dan sufiks i menjadi dibumbui. Kata buku ditambah prefiks pen dan sufiks an menjadi pembukuan. Kata cemburu diberi sufiks an menjadi cemburuan. Kata pulau ditambah prefiks ke dan sufiks an menjadi kepulauan. Munculnya bunyi peluncur y adalah sebagai berikut. Kata beli ditambah dengan prefiks pen dan sufiks an menjadi pembelian. Kata sendiri ditambah sufiks an menjadi sendirian. Hal ini berlaku juga dengan kata belai menjadi belayan. Selanjutnya, terdapat suatu kata dasar dengan fonem terakhir berupa vokal A. Jika diberi sufiks an dalam pelafalannya akan muncul bunyi glotal stop, yang simbolnya seperti tanda tanya atau dalam bahasa Indonesia diwakilkan dengan huruf K. Dapat dilihat contohnya pada kata bina, ditambah sufiks an menjadi binaan, laksana ditambah prefiks pen dan sufiks an menjadi pelaksanaan, kata nama ditambah prefiks pen dan sufiks an menjadi penamaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai deskripsi morfofonemik. Antara yang abstrak dan yang konkret itu dalam pemberian perlu dibedakan. Contohnya adalah perbedaan antara morfem dan morf. Nah, morfem itu ditandai dengan diapit tanda kurung kurawal, sedangkan morf itu ditandai dengan diapit tanda garis miring. Garis miring rangkap itu pada morf menandakan bahwa morf bersifat fonemis. Dalam pemberian, huruf yang digunakan adalah International Phonetic Alphabet atau disingkat IPA sebagai contoh berikut. Di sini ada contoh yang pertama. Ada morfem men ditambah dengan morfem baca, direalisasikan menjadi morf mem ditambah dengan morf baca menjadi membaca. Lalu yang kedua ada morfem men ditambah dengan morfem dengar, direalisasikan menjadi morf men ditambah dengan morf dengar menjadi mendengar. Dua contoh tersebut berkenaan dengan penggabungan morfem yang mengalami penyesuaian nasal, sebagaimana pada penggabungan morfem atau prefik yang tidak disertai keluluhan fonem terutama pada kata dasar. Lalu selanjutnya ada contoh dari kata penyuruh dan pesuruh. Bentuk kata penyuruh itu berasal dari prefik pen sehingga dapat ditentukan bahwa penyuruh dibentuk dari prefik pen ditambah dengan suruh. Lalu pada kata pesuruh itu tidak ada peluluhan, yang berarti bahwa prefik pe pada kata tersebut berasal dari prefik selain pen, yaitu adalah prefik per. Jadi kata pesuruh itu dibentuk dari prefik per ditambah dengan suruh, atau bila dideskripsikan sebagai berikut. Morfem per ditambah dengan morfem suruh direalisasikan menjadi morf pe ditambah dengan morf suruh menjadi pesuruh. Deskripsi morfofonemik merupakan pemberian satuan lingual berupa morfem menjadi morf. Nah, morfem sebagai satuan lingual yang abstrak itu direalisasikan ke dalam morf sebagai satuan lingual yang konkret. Persoalan berikutnya ialah berkenaan realisasi atau morf dari morfem sufiks i dan an. Morfem prefiks seperti pada contoh membaca, mudah diamati morfnya karena antara tulisan dan deskripsi fonemisnya tidak jauh berbeda. Hal itu berbeda dengan morfem sufiks i dan an yang antara tulisan dan deskripsi fonemisnya tidak sama. Untuk menentukan morf sufiks i dan an, perlu diingat kembali bahwa morf itu bersifat fonemis. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan suatu kata bersufiks i dan an melalui teknik transkripsi fonemis, data atau kata yang sudah tertulis ditranskripsikan ke dalam huruf fonemis. Sebagai contoh, kata mendahului, pendahuluan, pembelian
ditranskripsikan secara fonemis menjadi mendahului, pendahuluan, pembelian. Selanjutnya disegmentasikan menjadi mendahului, pendahuluan, pembelian. Berdasarkan transkripsi fonemis dan segmentasi ini, diketahui bahwa suku terakhir ketika kata tersebut adalah wi, wan, yan. Jadi, morf i dan an pada ketiga contoh di atas adalah wi, wan, dan juga yan. Persoalan terakhir ialah realisasi atau morf dari morfem sufiks i dan an pada kata dasar yang mengalami pergeseran fonem terakhir, seperti pada kata ditepati dan juga tindakan. Untuk menentukan morf sufiks i dan an pada kedua kata tersebut, bisa dipelajari kembali morf prefiks n pada prefiksasi yang mengalami penyesuaian nasal dengan fonem pertama pada kata dasar, misalnya kata memakai. Kata memakai segmentasi secara silabis adalah memakai. Dari segmentasi ini diketahui bahwa nasal M bergeser ke suku kata kedua. Namun dalam menentukan morf prefiks n, nasal N itu tetap bagian realisasi prefiks tersebut. Dengan demikian, morf prefiks MEN pada kata memakai ialah MEN, yang terjadi pada sufiks i dan an dalam ditepati, dan tindakan adalah kebalikan dari prefiks MEN pada kata memakai. Jadi, walaupun secara silabis uraiannya adalah ditepati dan tindakan, fonem T dan K pada suku terakhir merupakan bagian dari kata dasarnya. Jadi, morf I dan AN pada ditepati dan tindakan adalah I dan AN. Kemudian ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT untuk kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Apabila dari kelompok kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila dari kelompok lain mempunyai pertanyaan atau menanggapi, dipersilakan untuk menuliskannya di chat Microsoft Teams. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.